Oke, di video ini kita akan membahas tentang air. Ya, jadi timing minum menurut beliau lebih penting daripada minumnya. Ya, bahwa tubuh kita prosentase air itu lebih banyak. Bahkan menurut beliau di otak malah 80% kadar airnya. Kondisi perbandingannya ya. Bagaimana air memegang peranan yang sangat penting di mesin di bodi ini. Kita kendarai selama hidup di bumi ini. Nah, kita sering melihat bahwa para atlet atau para pekerja ya selalu minum, bahkan ada iklan yang minum yang banyak dan lain sebagainya. Nah, beliau punya pandangan yang berbeda tentang bagaimana minum air dan timing yang tepat. Mungkin langsung aja Kak sampaikan supaya menjadi kabar baik atau ilmu buat teman-teman semuanya. Jadi gini. Selama ini kan kita selalu berpikir bahwa air itu selalu diperoleh dari sumber dari luar, air yang dari luar tubuh. Padahal sebetulnya air itu juga diproduksi oleh kita. Dari apa? Ini dari proses-proses mikronya di tubuh. Makanya kadang-kadang saya suka mengkritisi gini ya, jangan pernah melihat manusia itu sebagai mesin. Kalau sebagai mesin nanti kita diperlakukan seperti mobil. Jadi kalau misalnya rusak lampu atau kalau kita mata gitu ya cukup lampunya ganti. Atau manusia mungkin matanya aja yang diurusin gitu. Pada manusia itu nggak bisa kayak gitu. Manusia itu justru saling berkaitan. Wah, menarik nih, mana dari dokter yang berbeda nih. Ya, saya justru tidak, makanya saya bilang saya dulu ini ada pengalaman dulu ya, cerita dulu ya tentang pas aku masa sekolah, aku kuliah. Dulu ada teman dekat lah ya, teman dekat. Dia udah muji-muji ke saya. Kang, itu harusnya kuliah spesialis. Nah ini saya pas aku kelas ini saya bergaul sekarang itu udah terbayang kalau itu pasti gini-gini. Saya cuma ngomong gini, saya nggak bisa, saya bilang. Kenapa? Karena saya pikir manusia itu nggak bisa diperlakukan kayak mesin mobil. Nggak bisa diperlakukan sepotong demi sepotong. Manusia itu sebuah sistem yang kompleks yang satu sama lain itu saling berkaitan. Makanya pola berpikir pasialis itu saya pikir tidak akan cocok buat manusia. Saya contohkan juga dengan air juga sama. Kadang-kadang kita selama ini berpikir tuh air itu dari luar, pada air itu diproduksi juga. Ini menarik sekali. Ya. Dari apa ya? Dari makanan. Dari makanan. Dan makanan itu kan bahan organik ya, bahan organik. Sebetulnya kalau kita lihat ya, semua yang ada di alam ini sebetulnya sumbernya cuma karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, zat-zat lain tambahan. Jadi cuma 4 unsur aja, dan 4 unsur ini bisa macam-macam, ya. Jadi kayak hidrogen gabung sama oksigen, jadi air atau peroksida. Peroksida. H2O2. Nah, H2O2. Wah, ini bisa dibahas lagi nanti di video lain ya. Bahkan juga ada H2O3 juga ada. Nah itu. Nah. Alkohol juga bisa. Alkohol juga bisa, cuma kalau alkohol ada pakai ada C-nya, ada karbonnya. Jadi sebetulnya dengan konsep kayak gitu tuh kita harusnya bisa paham bahwa kita tuh tidak tergantung air tuh dari luar saja, tapi juga dari proses pemecahan zat-zat organik yang lain. Nah, ini yang harus dipahami. Kalau misalnya kita ingin air itu sebagai sesuatu yang bermanfaat buat kita, kita harus paham proses-proses biokimia tubuh. Nah, ini juga yang paling bikin masalah juga yang kayak gitu, kayak pas waktu olahraga ya, yang kemarin saya jelaskan itu. Olahraga, orang kan kalau di iklan-iklan keringatnya banyak kayak gitu, gelegak kayak. Padahal pada saat olahraga itu orang itu terjadi proses gluconeogenesis. Kenapa? Karena olahraga itu konsumsi glukosa itu boros. Nah, sehingga glukosa yang dari makanan itu tidak cukup. Maka dia langsung membongkar dari cadangan yang ada di lemak.
Nah, proses cadangan di lemak ini yang sebetulnya yang sering diabaikan, termasuk juga untuk yang sekarang kasus hepatitis juga ada hubungannya dengan ini. Ada hubungannya. Ya. Jadi pas olahraga lemak dipecah oleh peroksida. Nah, peroksida ini diperoleh dari mana? Dari makanan juga. Jadi makanan kita itu akan dipecah pertama dari karbon itu dihasilkan H2O dan O2, tapi juga karena difungsikan untuk mencerna lemak diproduksi jadi H2O2 peroksida. Nah, peroksida itu sebetulnya kan zat beracun. Ya. Nah, Tapi bermanfaat juga kan. bermanfaat kalau dalam kondisi tertentu, bukan sekarang, dalam kondisi tertentu. Ya. Dalam kondisi tertentu. Dan takaran berapapun tetap bermasalah. Tapi kalau dalam kondisi tertentu, dalam proses pemecahan lemak bermanfaat. Tapi di luar proses itu, sekecil apapun bermasalah. Bahkan beberapa buku ada yang menyebutkan bahwa peroksida itu berhubungan dengan pembentukan kanker. Gitu. Tapi kalau timingnya tepat, peroksida bermanfaat. Makanya saya bilang dari kita bicaranya soal timing lah, segala sesuatu timing. Iya, iya. Ketepatan waktu itulah sebenarnya rahasia di atas rahasia ya. Iya. Oke. Jadi saran kakak minum itu kalau bisa pada saat kita sudah mengeluarkan air kencing ya, Iya. langsung minum. Iya. Kalau haus? Nah, haus itu bisa sih haus itu ya, tapi haus itu dia tuh kondisi kita berkeringat hebat apa enggak? Sebab yang disebut reaksi haus itu sebutnya kondisi tubuh pada saat kelebihan garam. Haus itu tubuh kelebihan garam. Iya, kadar natrium kita meningkat. Itu merangsang refleks haus. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya keliru ya kalau ada pas lagi haus-haus gitu minum elektrolit ya. Iya. Iya. Ada natriumnya ya. Iya, natriumnya tinggi. Justru malah tambah haus ya. Ponari saya, ponari ya. Ada orang-orang dengan habit makan sambil minum. Gimana menurut Nara? Itu hanya kebiasaan ya sebetulnya. Efeknya ada nggak? Kalau selama ini yang saya lihat tidak terlalu banyak efek sih sebetulnya kalau makan sambil minum. Itu kan hanya kebiasaan. Bukankah ketika mengunyah makanan enzim amilase itu berperan penting, dan ketika dimasukkan air apakah enzim amilase itu terpengaruh? Enggak. Pengenceran tidak mempengaruhi fungsi enzim itu sendiri. Oke. Ya, pengenceran. Justru yang paling penting itu bukan pengenceran sebetulnya, tapi pengenceran glukosanya itu sendiri. Nah, kalau misalnya minum dengan glukosa, ya, itu jangan jelas si glukosa akan lebih mudah diserap, lebih mudah diserap karena kondisinya akan jadi lebih encer, jadi hipotonis. Cuma jeleknya di darah akan cepat meningkat. Nah, itu sebetulnya kalau kita bicara makan sambil minum ya, gitu ya. Tapi sebetulnya kalau misalnya kadar gula darah awalnya normal-normal masih ya nggak terlalu masalah sih ya, gitu. Cuman kalau misalnya kadar gula darahnya sudah tinggi dari awal-awal, akhirnya mempercepat peningkatan gula darah. Nah, itu yang suka jadi masalah. Ya. Terus kalau misalnya gula darahnya naik, terus tekanan osmotik pembuluh darahnya juga meningkat. Nah, itu yang menjadi aktivitas otak jadi meningkat. Asetilkolinnya meningkat, ya bisa macam-macam lah kalau asetilkolin meningkat. Bisa ngelamun, bisa gelisah, bisa apa. Ya. Jadi panic attack juga bisa dari konsumsi yang tidak tepat itu ya. Iya. Oke. Hangat, dingin, normal, air lebih bagus gimana ketika dikonsumsi? Panas, mentah, ada pengaruhnya? Nah, kalau hangat mungkin saya pikir nggak terlalu mau lah, kita nggak mungkin minum air panas ya. Para yang tukang kopi itu begitu langsung. Enggak lah, kita tunggu dingin dulu lah baru bisa minum. Ya, sebetulnya kita ada termoreseptor di tubuh kita, kita menyesuaikan. Tapi kalau masalah mentah dengan matang, nah itu yang menarik bisa dibahas. Ya. Kalau matang yang jelas itu mikroorganismenya sudah mati. Ya. Kalau yang sudah mentah mikroorganismenya banyak. Nah, ini tergantung bagaimana kondisi tubuh. Kalau kondisi tubuhnya dalam mekanisme otofagi, sedang otofagi on gitu ya, itu bagus itu. Entah.
Jadi sumber nutrisi. Jadi kalau lagi ngerokok, minum bentar belum sih. Iya. Gitu ya. Mbak Beno ini. Jadi gini, saya, Kak Dokter, Dik, Mbah Beno itu 3 orang yang saling bersahabat, tapi sebenarnya beda jurusan. Nah, nanti ya kita akan kupas gitu ya. Jadi kita beda-beda semua, tapi kita bisa satu keakraban, satu persaudaraan gitu ya. Pandangan beliau beda-beda dengan saya, dengan kakak yang di Majalengka sana ya, Mbah Beno itu. Tapi akan menarik justru menjadi kekayaan pembelajaran bersama. Kembali ke air, bahwa saran dari kakak, beliau timing atau waktu yang tepat adalah yang utama. Jadi yang terbaik minum adalah setelah kencing ya kan. Iya. Dan beliau katakan bahwa air itu bukan hanya dari ini saja, dari H2O yang kita masukkan ke dalam tubuh, dari makanan-makanan pun, buah-buahan itu juga kadar airnya sangat banyak kan, seperti itu. Jangan karena dari buah-buahan, dari daging itu juga sama. Serius? Serius. Daging kan cuma karbon sama ini kan. Iya. Kapan karbon dipecahkan, tadi saya bilang itu proses glucogenalisis kan H2O2. Akhirnya H2O dan O2 juga. Jadi menarik begini, dalam dunia yogi mereka bisa nggak minum loh berbulan-bulan. Ternyata tubuh bisa memproduksi air sendiri. Satu, itu ada penjelasan ilmiahnya. Yang ke depan pasti akan lebih menarik lagi. Yang kedua, Israel 20 tahun yang lalu sudah menciptakan penghasil air dari udara. Ya, berarti sebetulnya di mana-mana ada air. Ya, di dalam tubuh kita pun, karena tadi beliau sebutkan ada unsur oksigen, ada unsur hidrogen, ada unsur karbon, natrium ya juga ada ya. Unsur dasarnya 4 ya, nitrogen ya mulai. Ya. Nah, itu juga dengan alkemis tubuh bisa memproduksi sendiri air ya. Jadi ini menarik, akan menjadi kekayaan intelektual kita ke depan, bagaimana sebetulnya hal-hal ini dulu mungkin sudah ada leluhur kita, cuma tertutup sekian tahun, dan hari ini mungkin ilmu pengetahuan akan membukakan kembali walaupun lambat ya. Prosesnya lambat karena birokrasinya susah, apalagi kalau udah masuk urusan medis ya kayak ada protapnya seperti itu. Teman-teman sebetulnya sangat banyak pembelajaran yang kita bisa gali dari beliau, tapi nanti teman-teman subscribe langsung video beliau karena beliau akan memberikan banyak hal. Saya catat sebetulnya banyak, tapi nggak mungkin untuk dibuat video seperti ini semuanya. Jadi ikuti, langsung subscribe ya channel YouTube beliau yang baru dibangun beberapa hari ini. Akan ada banyak pembelajaran, bukan hanya dari dunia medis, bukan hanya dari dunia spiritual atau energi dan lain sebagainya. Beliau punya pengalaman yang sangat menarik, dan bagi saya beliau orang yang luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Kakak, terima kasih Kak. Sami-sami. Terima kasih waktu untuk ilmu, untuk pembelajarannya, dan saya percaya teman-teman pasti tercerahkan. Dan boleh ya Kakak mereka berkonsultasi kita melalui medsos dan lain sebagainya. Beliau sibuk sekali, hari-harinya masih ngurusin pasien dan lain sebagainya, tapi hari ini berkenan memberikan waktu buat saya ya di rumah beliau. Hatur nuhun. Sangat terima kasih.